HP murah baru lagi dari Poco C75. Nah, ini tuh kan ada di kelas entry level ya. Harusnya sih dia ada di harga 1-2 jutaan. Nanti kalau udah ada harganya kita update di deskripsi ya. Dan kalau teman-teman tahu Redmi 14C, jadi ini HP sebenarnya cuma rebranding lah ya. Karena buat teman-teman yang ngikutin Poco harusnya udah tahu lah ya, si Poco tuh emang sering banget bikin HP yang rebranding dari HP-HP-nya Redmi. Salah satunya ini adalah rebranding dari Redmi 14C dengan spek yang hampir sama persis. Mungkin dari desainnya pun sama kayaknya ya. Oke, ini langsung aja nggak usah lama-lama, kita unboxing aja. Ini tuh tadi udah sempat dibuka ya segelnya. Nah ini ya cuma informasi singkat kayak biasa ya. Di sini ada beberapa rincian spek. Sebentar kita fokusin dulu. Nah, layarnya 6,88 inci, gede juga ya, 6,8. Kameranya 50 megapiksel. Chipsetnya nggak dikasih tahu apa, tapi yang pasti harusnya MediaTek Helio G81 ya, nanti kita lihat deh. Terus untuk baterainya 5160 mAh, dan ini yang varian warna hitam, 8GB, 256GB. Oke, nih langsung aja kita buka aja, udah sempat dibuka tadi segelnya. Lama-lama nih kita unboxing tipis-tipis aja dulu. Oke, ini untuk unitnya. Ini nggak ada plastiknya gitu ya, langsung begini aja. Nah ini untuk desain belakangnya, ini warna hitam. Ya bener sama persis kayak si Redmi 14C ininya. Desain kameranya juga. Ini pengen kita buka dulu deh plastiknya. Ups, susah amat. Nah, satisfying banget loh kalau bukain plastik begitu ya. Rasanya tuh. Terus ini kita taruh sini dulu deh. Ini kita mau lihat lagi ada apa aja di isinya. Harusnya sih standarnya ini ada SIM injector. Terus ada stiker, kita mesti dapat stiker ya. Stiker, pokoknya beraksi, pembatas buku, ini garansi dan panduan harusnya ya. Nah, kayak gitu. Terus nggak ada softcase kah? Kita nggak dapat softcase nih, serius. Coba kita lihat di dalam lagi nih, ada charger sama kabelnya 33 watt ya untuk colokan ininya, chargernya. Ini serius nggak ada lagi? Nggak ada, ya bener nggak ada lagi loh. Nggak ada softcase ternyata. Wow, tumben, biasanya dapat loh. Oke, ini langsung aja kita bahas unitnya. Ini sambil kita nyalain aja deh. Untuk kamera belakangnya 50 megapiksel ya. Ini kelihatan nggak nih? Ini warnanya hitam sih jadi nggak begitu kelihatan ya. Ini ada pantulan lampu, sorry ya. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera keduanya itu 2 megapiksel depth sensor harusnya. Ini LED flash, ini ada tulisan 50 megapiksel. Terus di sini dia kayak ada desain melengkung gini ya. Jadi dia kayak misahin dua bagian. Yang ini agak bening, tapi ini gampang kelihatan kotornya kalau kepegang-pegang gini. Nah kalau desainnya doff gini sih enak nih, nggak gampang kelihatan kotor gitu ya. Tapi ini seluruh bodinya emang berasa banget nih dari plastik. Terus untuk di bagian bawahnya kita lihat di sini ada port USB, terus ada mikrofon, ada lubang speaker. Terus di bagian atas dia cuma ada jack 3,5 mm ya, jadi nggak ada speaker lagi. Jadi ini speakernya mono ya. Ini ada lubang speaker, ada tombol power sama tombol volume. Di sebelah kirinya ada SIM tray yang kita mau lihat. Udah triple slot kah? Nah, ternyata udah triple slot ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masih merasa kurang sama memori yang ada, bisa langsung ditambahin aja pakai microSD kayak gitu. Oke, ini di bawah ada logo Poco, terus udah sih nggak ada lagi ya. Ini frame-nya juga semua plastik. Oke, ini tadi udah sempat kita nyalain, terus udah sempat kita setting-setting, dan sempat kita cobain juga untuk fingerprint-nya. Kita cobain untuk fingerprint-nya. Nah, kita coba lagi ya. Emang nggak yang cepet-cepet banget sih. Maksudnya responsifnya tuh agak kurang responnya. Coba ya, kita cobain lagi nih. Nah, ya bisa sih. Tapi emang nggak yang terlalu cepat responnya gitu. It's okay, ini HP entry level, jadi ya harus dimaklumin aja sih. Ini untuk tampilannya, terus untuk settingnya kita masuk about phone. Nah, ini HyperOS yang versi 1010 ya.
Apakah ada updatean? Ini versi yang masih awal banget deh. Nggak ada updatean ternyata. Mudah-mudahan kedepannya ada updateannya, soalnya HyperOS tuh udah mau yang versi 2.0 loh. Oke, kita lihat dulu untuk rincian speknya. Storage-nya ini 256 GB udah kepake 30,9. Terus untuk detail info and spec, nah RAM-nya 8 GB. Terus untuk CPU-nya bener ya, Helio G81 sama kayak si Redmi 14C. Terus OS versionnya tadi 1010, Android versionnya yang 14. Internal storage-nya tadi udah disebut ya, 256 GB. Oke, sekarang kita mau cek untuk skor Antutunya. Tadi itu udah sempat di benchmark juga. Nah, ini skor Antutunya emang enggak yang berharap tinggi untuk bisa dimainin game ya. Maksudnya, ya bisa tipis-tipis main game, main Mobile Legends, PUBG, ya tipis-tipis bisa sih ya. Tapi ya jangan berharap bisa lancar-lancar banget sih. Karena ini HP emang tujuannya, targetnya mungkin bukan teman-teman yang emang buat main game ya. Ini cocok buat orang tua sih sebenarnya. Orang tua atau teman-teman yang punya adik yang masih sekolah, masih SD misalkan, mau beliin HP buat mereka, ini cocok, rekomendasi buat mereka. Nah, ini layarnya 6,8 inci, jadi emang di tangan ini berasa gede banget, gede, dan ini lumayan tebal sih ya, jujur. Dan lumayan berat juga. Ciri khas sampai entry level lah. Untuk HP-HP 1 jutaan, mudah-mudahan harganya 1 jutaan ya. Ya tebal, terus emang jujur karena kegedean, jadi menurut gua ini agak sulit untuk dioperasikan dengan satu tangan gitu sih. Jadi harus dua gitu ya. Tapi emang rata-rata HP udah gede-gede sih, tapi untuk 6,8 inci kayaknya ini menurut gua pribadi sih agak kegedean sih. Gede banget ini. Nah, kita mau lihat untuk beberapa settingan dan fitur lainnya. Lock screen di sini harusnya ada lock style. Nah, lock style-nya standar sih harusnya ya. Nah, ada klasik, ada rhombus. Oke, cuma 2 aja. Satu lagi biasanya ada yang magazine, tapi biasanya untuk di HP yang lebih mahalan dikit lah ya. Terus ada fitur apa lagi di sini? Kita lihat untuk, oh ya, terus buat layarnya juga dia udah 120 Hz ya, teman-teman. Ini tuh ya, udah disetting di 120 Hz. Ini jadi salah satu keunggulan HP ini ya. Dengan harga yang terjangkau, dia udah punya layar 120 Hz, meskipun beberapa saingannya emang udah banyak sih ya HP entry level sekarang yang punya layar 120 Hz. Terus kita lihat apa lagi? Untuk fitur-fitur lainnya kita lihat ada special fiturnya, ada game turbo, memory extension. Kita bisa ekstensi sampai 8 GB. Dan di sini gue nggak menemukan adanya fitur-fitur multitasking ya. Floating Windows, sidebar. Ya, gue nggak menemukan di sini. Apakah memang fitur-fiturnya dipangkas? Biasanya sih gitu ya, fitur-fiturnya memang dipangkas. Oke, dan oh ya, gue baru nyadar ya, ternyata desain kameranya masih water drop ya. Aduh, sayang banget. Ini vibes-nya tuh kayak HP-HP beberapa tahun lalu ya. Masih water drop ya, minimal harusnya udah bisa punch hole lah ya. Jujur ini vibes-nya kayak HP-HP beberapa tahun ke belakang ya, yang masih rame banget pakai water drop. Oke. Terus kita mulai untuk kameranya. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus depth sensornya 2 megapiksel. Udah itu 2 doang. Jadi nggak ada lensa ultrawide. Bisa di zoom sampai 2 kali, oke? Ya, teman-teman bisa lihat ya untuk fitur-fitur kameranya. Terus di sini ada portrait, mode malam, mode 50 megapiksel, terus nggak ada more-nya gitu. Video, time lapse. Fitur-fiturnya juga minimalis sekali ya. Untuk videonya 1080 30. Cuma bisa di 1080 720, dan FPS-nya benar-benar cuma mentok di 30 aja, jadi nggak ada opsi di 60. Oke, ini kita coba mau foto si Pikachu ini. Nah, kurang lebih kayak gini untuk fotonya. Nanti untuk yang lebih detailnya lagi kita
share di Instagram ya untuk hasil fotonya. Terus untuk kamera depannya, dia punya resolusi berapa ya kamera depannya? Kita browsing dulu, untuk kamera depannya itu 13 megapiksel. Oke. Terus dia bisa rekam di resolusi 1080p 30 fps juga. Itu aja sih untuk fitur-fitur kameranya, nggak ada yang begitu istimewa sih. Bisa mode malam juga, bisa di 50 megapiksel. Oke, mungkin segitu aja. Nanti nextnya untuk video review lengkapnya ditunggu aja teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya seputar HP ini, langsung aja ditanyain. Di video ini kita mau cuma hands on dan unboxing tipis-tipis aja ya. Jadi tadi kelengkapannya dapat apa aja, terus spek singkatnya seperti apa. Jadi teman-teman harusnya udah tahu lah ya. Ini speknya emang minimalis banget, sama persis kayak si 14C, Redmi 14C. Jadi emang targetnya buat orang tua dan teman-teman mungkin yang punya adik pengen dibeliin HP nih misalkan, ya ini salah satu pilihan. Harganya harusnya ada di range 1-2 jutaan ya. Nanti kita update di deskripsi untuk update harganya. Oke, thank you buat teman-teman ya udah nonton dari awal sampai akhir. Silahkan tanyain kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti kita bahas di video review selengkapnya. Oke, see you on next video ya. Bye-bye.